Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat Bumi 5 dan saudara-saudara sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah dimanapun berada, ya, jumpa lagi di konten rubrik yang mana untuk tema kali ini masih sambungan dari tema yang kemarin, ya. Jadi tentang menyoroti dual fungsi daripada anak yang masih usia dini gitu. Dual fungsi di sini adalah dual fungsi pada kapasitasnya sebagai seorang hamba gitu. Kalau kemarin kita udah bicara tentang dual fungsi yang hamlum minanas, ya. Dan kita mempermasalahkan sesuatu di situ yang sobat bisa saksikan lagi di video sebelumnya, ya. Untuk kali ini kita akan membahas dual fungsi yang selanjutnya, yaitu atau yang satu lagi, yaitu tentang hablum minallah pada anak usia dini. Nah, apa yang menjadi isu atau perkara di sini tentang masalah hablum minallah ini pada anak usia dini, dan apa yang menjadi bahan pemikiran, ya, kita akan coba urai di sini, ya, di rubrik kali ini. Oke. Untuk rubrik kali ini kita akan mulai tentang masalah hablum minallah sendiri, ya. Jadi hablum minallah itu secara garis besar adalah satu fungsi yang disematkan kepada seorang hamba, yaitu ciptaan Allah, yang mana tugasnya adalah beribadah kepada Allah gitu. Tentunya ibadah di sini, ya, konteksnya luas. Jadi bisa ibadah yang mahdoh ataupun ibadah yang ghairu mahdoh gitu. Nah, dalam kaitannya dengan apa yang akan kita bicarakan ini adalah bagaimana prakteknya, ya, atau implementasinya di lapangan tentang praktek ibadah yang dilakukan oleh anak usia dini gitu. Tentunya sebelum kita mengurai masalahnya, ya,
kita perlu sepakati bersama dulu bahwa yang disebut anak usia dini ini adalah anak yang secara fisik dan juga secara mental ini masih di bawah kategori remaja. Ya. Jadi kita batasi dulu bahwa pengertian usia dini ini adalah usia di bawah usia remaja gitu ya. Mungkin kalau dipatok umur ya antara 5 sampai 12 tahun lah kurang lebih gitu. Nah, jadi setara dengan pendidikan SD atau sekolah dasar gitu. Nah itu, jadi yang dimaksud usia dini adalah ya di usia seperti itu. Tentunya untuk masalah ibadah, anak seusia dini ini belum dibebani beban taklif ya, atau beban syariat gitu. Nah, karena secara fisik dan juga secara mental memang belum balik gitu. Jadi kita juga bisa lihat itu di di dalam sabda Nabi ya, bahwa pena itu diangkat dari 3 macam orang. Pertama adalah orang yang tidur sampai dia bangun, kemudian orang yang gila sampai dia sembuh, lalu anak yang sampai balik gitu. Nah itu pena diangkat. Pena diangkat ini maksudnya adalah dia tidak dicatat sebagai satu perbuatan yang mengandung pahala gitu, tidak dicatat gitu. Jadi sekiranya anak usia dini beribadah belum dicatat sebagai pahala, karena supaya bisa dicatat sebagai pahala syaratnya adalah dia harus sudah balik atau sudah mukallaf ya, artinya sudah dibebani syariat. Nah itu baru dicatat sebagai pahala gitu. Namun membiasakan diri anak untuk beribadah juga sesuatu yang ya boleh dan sah-sah aja gitu, tidak dilarang gitu. Nah itu, jadi anak usia dini memang belum dibebani oleh syariat, jadi ya memang kita dalam rangka mendidik ini memang perlu tahapan-tahapan gitu. Nah itu. Nah berkaitan dengan ini tren yang muncul mungkin beberapa tahun belakangan ini atau mungkin hampir 1 dekade belakangan ini ya, itu kurang lebih itu ada sebuah tren di mana anak usia dini ini bukan dipaksakan, artinya ada satu lembaga yang mungkin sebuah ma'had ya, atau sebuah pesantren gitu,
menyelenggarakan pendidikan yang berbasis Islam atau belajar agama Islam itu dengan cara boarding atau boarding school gitu. Jadi dia tuh sekolah yang sekaligus mempunyai asrama. Di dalam bahasa gampangnya ya mondok gitu ya. Jadi suatu lembaga pendidikan yang juga mempunyai fasilitas mondok gitu. Nah itu tren yang belakangan agak sedikit ramai ya, walaupun tidak sampai viral gitu ya. Dan itu beberapa orang tua berminat untuk memondokkan anaknya di lembaga pendidikan tersebut. Tentunya dalam prakteknya kita bisa menilai bahwa menjadi sesuatu yang sebenarnya nggak urgent gitu, bahwa anak ini harus dimasukkan ke dalam pondok gitu, dalam usia yang dini. Karena kebetulan dari pengalaman saya ya, dengan beberapa tetangga yang anaknya pondok, itu secara mental ada yang berubah. Jadi kalau kita boleh berasumsi, kalau ada seorang anak yang tadinya belum mondok, dia biasa bermain dengan teman-temannya yang sebaya gitu ya, yang bukan juga orang pondok gitu, artinya teman-teman biasa, teman berumah, ya itu memang biasa-biasa aja, main gitu kan. Tapi ketika anak tersebut kemudian dimasukkan ke dalam suatu pondok pesantren dan ia tinggal di lembaga pendidikan tersebut ya, atau tinggal di asramanya itu, ketika pulang lagi ke sini atau ke rumah orang tuanya itu ya, ke rumah asalnya, bertemu lagi dengan teman-temannya itu dalam kondisi yang sudah berbeda. Nah ini pulang dari pondok dalam kondisi yang sudah berbeda secara secara pergaulan. Jadi si anak ini mungkin dan barangkali merasa lebih tinggi gitu ya ilmunya, ya kan, mungkin ngerasa lebih hebat karena dia bisa hidup sendiri jauh dari orang tua gitu ya. Ini membuat dia itu jadi ngerasa agak sedikit dalam tanda kutipnya menjaga diri gitu, atau menjaga jarak dengan anak-anak biasa yang masih tinggal di orang tuanya itu, atau bersama orang tuanya. Ya terkesan mungkin sedikit sombong kalau bahasa gampangnya itu. Artinya anak ini tidak mau bermain lagi dengan teman-teman yang dulu sebelum dia mondok itu biasa main. Nah ini menjadi satu satu pemikiran gitu. Apakah dengan anak dipondokkan ini atau dimasukkan ke dalam pondok pesantren ini menjadi lebih baikkah
atau justru mulai menyelisihi fitrahnya sebagai makhluk sosial. Nah itu, jadi si anak ini ketika mulai menjaga jarak dengan teman-temannya karena ngerasa dia mungkin lebih hebat, ya lebih apalah gitu, membuat circle pertemanan ini menjadi renggang, dan pada akhirnya dia memutus hubungan sosial dengan kawan-kawannya. Orang tuanya mungkin tidak menyadari hal itu. Ya dia pikir ya karena orang tuanya udah berbuat baik ya, memasukkan dia ke pondok pesantren gitu kan, dia belajar agama dan segala macam, ya udah komplit kewajibannya gitu, tanggung jawabnya gitu. Orang tuanya pikir mungkin seperti itu, tapi tanggung jawabnya dia sebagai makhluk hablum minan nas ini mulai terkikis. Jadi atau sepertinya ya orang tuanya kurang menyadari hal ini gitu, dan menganggap ya hal ini biasa-biasa aja. Kalaupun anaknya balik lagi ke rumah ya nggak apa-apa, nggak punya teman. Nah itu salah satu yang miris sebenarnya kalau kayak gitu. Ya, seperti di video sebelumnya, jadi kehidupan sosialnya tuh terkikis lagi. Kalau di video sebelumnya itu kehidupan sosialnya terkikis karena si anak ini udah disibukkan dengan rutinitasnya, sekolah dan les segala macam. Nah yang ini kehidupan sosialnya itu terkikis karena apa? Dia ditempatkan pada satu tempat ya yang memang tujuannya bukan untuk bermain, yang seharusnya pada umur-umur dia itu ya seperti itu. Jadi ketika di umurnya dia yang harusnya banyak bermain, dipaksa untuk menerima sesuatu, ilmu ataupun apapun itu ya, yang semestinya sih belum harus dipaksakan gitu, belum harus dijejelin, kalau bahasa asing itu dijejelin, dicekokin gitu, yang membuat dia itu kehilangan kehidupan sosialnya. Nah itu, jadi kembali lagi tadi, apakah memang urgent kalau sampai memondokkan anak gitu ya, sementara dia harus mengorbankan kehidupan sosialnya gitu. Di satu sisi memang orang tua punya niat yang baik, tapi di sisi lain ada harga mahal yang harus dibayar, dan dia tidak akan mengulangi itu. Jadi masa-masa dia bermain dianggap sudah selesai, dia nggak akan bisa balik lagi ke masa itu kalau seandainya orang tua ini tidak menyadari ya, gitu. Nah makanya itu yang menjadi bahan pemikiran ketika saya mendapati beberapa tetangga yang anak-anaknya dipondokin atau dimasukkan ke dalam pondok. Secara mentally berubah, itu udah pasti ya. Yang kedua, dia susah untuk memulai kehidupan sosial lagi di sini, kecuali ada jalan untuk memulainya gitu. Tapi jika saja setelah katakanlah dia lulus pondok pesantren,
kemudian dia melanjutkan studi lagi, maka ya udah benar-benar selesai itu. Jadi dia akan kehilangan masa anak-anaknya gitu. Nah ini kenapa saya bilang urgent. Apakah memang seurgent itu? Padahal ya sekolah-sekolah Islam yang nggak berbasis pondok ya banyak, artinya ya pulang pergi gitu. Kenapa harus milih dipondokkan? Apakah ada alasan tertentu gitu? Terlepas dari pro kontra ya, tentunya segala sesuatu harus punya sebab akibat gitu. Apalagi anak-anak yang masih usia dini ini kan anak-anak yang masih membutuhkan orang tua ya. Makanya ketika saya mendapati sebuah kabar bahwa anak tetangga itu di pondoknya atau di asramanya itu nangis, ya saya wajar ya, mereka anak kecil ya, mereka tahu apa tentang hidup mandiri gitu, memang belum waktunya. Jadi orang tuanya memang sengaja melepas si anak ini untuk hidup mandiri. Apalagi anak ini perempuan. Anak laki aja kita masih sedikit mikir, apalagi anak perempuan gitu. Di usia dini sudah dilepas, dimasukkan ke dalam pondok. Anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang, membutuhkan bimbingan orang tuanya, ini harus dilepas hanya karena untuk alasan yang kalau kita sejajarkan tadi ya ke dalam hadis, ini belum perlu banget gitu untuk mondok, apalagi sampai mencekokin anak ya, menjejali anak terhadap sesuatu yang belum waktunya gitu. Karena tadi kita bicara hadis bahwa belum dibebani syariat gitu, sampai mereka balik, anak-anak menjadi balik. Jadi dengan kata lain ya, kurang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jadi mohon maaf ini agak sedikit kritik ya. Kalau lembaga pendidikan sih ya mereka memang cari duit di situ ya. Karena kan mau nggak mau ya orang tuanya harus kasih atau mengirimkan uang ya, sejumlah uang pasti tiap bulan ke tempat pondoknya itu udah pasti gitu. Ya mereka sih mau aja terima duitnya. Siapa yang nggak mau duit sih ibaratnya gitu. Nah kayak gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah ada alasan ketika orang tua ini memondokkan anaknya ini ingin lepas dari tanggung jawab mengasuh anak? Nah ini juga jadi pertanyaan ini. Apakah dengan mereka memondokkan anaknya itu ingin lepas dari tanggung jawab? Artinya ya mungkin bahasa kasarnya, gua ribet nih ngurus anak, gua pondokin aja deh. Mungkin kasarnya kayak gitu. Apakah mungkin ada alasan seperti itu? Bahwa orang tua pengen sedikit bukan bebas sih, artinya sedikit mengurangi beban untuk mengasuh gitu. Ya saya rasa sih kalau alasan kayak gitu ya tentunya tidak masuk akal dan ya tidak selaras dengan hati nurani ya. Kalau memang sengaja memondokkan anak tuh karena dia pengen bebas gitu dari ngasuh anak ya, tapi itu hanya
hanya dugaan. Tapi terlepas dari itu ya, bagaimanapun ceritanya, yang pertama ada harga yang harus dibayar ya. Kehidupan sosial mereka udah pasti terganggu karena mereka harus fokus belajar. Kedua ya, mereka yang masih anak-anak ini masih butuh yang namanya bimbingan langsung dari orang tua, masih butuh orang tuanya gitu, tahu apa mereka tentang mandiri gitu kan. Kalaupun memang bisa dipaksa untuk mandiri, tentunya akan ada konsekuensinya seperti tadi itu. Beberapa ketika pulang lagi ke sini secara mentally beda, bukan orang yang sama lagi. Apakah itu yang kita inginkan? Dan pada akhirnya yang menjadi pertanyaan adalah tujuan akhirnya tuh apa gitu dengan memondokkan anak. Karena apa? Kalau kita lihat kehidupan para sahabat ya, terutama mereka ini semuanya hijrah, sudah balik semuanya itu. Jadi bukan ya, mungkin ada yang ikut sama orang tuanya, itu pun orang tuanya ikut ya, hijrah gitu kan untuk Allah dan Rasulnya gitu. Tapi secara umum ketika mereka menimba ilmu ya, atau berguru kepada ulama yang lain atau sahabat yang lain, ya mereka semua dalam kondisi udah dewasa, mampu untuk mengurus dirinya sendiri gitu ketika jauh dari kampung halaman. Jadi yang kita bicarakan itu orang yang udah dewasa, itu sih nggak perlu ditanyakan ya. Jadi ya silakan saja kalau misalkan ada yang mau menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, kayak menuntut ilmu sampai ke negeri mana, negeri Mesir atau mana gitu, ya silakan saja kalau memang udah dewasa. Nah, kita bicara tentang anak-anak yang masih usia dini harus jauh dari orang tuanya. Karena apa juga, saya juga nggak tahu alasan sebenarnya ini untuk memondokkan anak, karena secara psikologis ada yang berbeda ini. Dan tentunya kita nggak mengharapkan perubahan itu negatif ya. Tapi kalau terpaksa perubahan itu menjadi negatif, ya harus bilang apa? Kamu nggak mau, orang tua harus terima gitu. Apakah nanti anaknya menjadi lebih sombong, mentang-mentang dia anak pondok, nanti ngajarin ini itu ke orang tuanya malah didikte, itu malah parah ya. Kita sih nggak mengharapkan seperti itu ya. Jadi titik permasalahan adalah itu. Jadi ada kehidupan sosial yang harus hilang karena tren ini gitu. Ini yang juga jadi bahan pemikiran saya gitu. Ya begitu brother. Jadi di part kedua ini tentang masalah hablum minallah pada anak usia dini ya, seperti tadi yang hadis bilang itu, mereka belum dicatat sebagai pahala. Artinya ya dilatih aja gitu. Tapi nggak perlu sampai memaksakan anak untuk misalkan jadi hafiz gitu kan. Itu kan tren banget tuh sekarang tuh. Wah, saya pengen nih anak saya jadi hafiz, gue pengen anaknya jadi hafiz. Idenya sih emang bagus, tapi ada tapinya ini. Semua itu ada konsekuensinya.
gitu. Artinya kita ambil yang paling ringan aja lah konsekuensinya. Ya oke, boleh anaknya pengen jadi hafiz, tapi ya ini dikit lah, yang realistis dikit, ya kan? Yang realistis aja dikit. Karena apa namanya, tugas utama seorang orang tua itu kan memang selain membesarkan anak juga kan melindungi mereka semua itu dari api neraka, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebenarnya itu fungsi tugasnya orang tua, bukan tugasnya lembaga pendidikan, ya. Itu kalau kita pahami ayat itu tugas utamanya orang tua, ya. Nah gitu. Kalau memang orang tuanya nggak cukup punya ilmu agama untuk menghindari anak ini dari neraka, ya oke, kita serahkan dia kepada lembaga pendidikan. Cuma yaitu kita juga harus berlaku adil. Anak memang titipan, ya, tapi anak juga punya hak untuk menjalani hidupnya sendiri sesuai dengan fitrahnya, dan kita coba untuk tidak merubah fitrah itu. Apa fitrahnya itu? Yaitu tadi dalam kaitannya dengan hablum minan nas, jangan sampai dikorbankan. Nah, ini. Jadi paham ya, brother sekalian, ini menjadi satu keresahan yang apa namanya ya, keresahan ini lumayan mendalam lah, karena saya pribadi juga punya anak kecil gitu, masih kecil, masih usia dini, dan justru karena saya bisa berkata seperti ini karena saya punya anak gitu, kemudian membandingkan dengan anak tetangga yang di pondokan, ternyata ya itu tadi beda sekali. Dan ini menjadi perhatian juga bagi para orang tua yang lainnya. Kalau memang harus dipondokkan, harus juga punya alasan yang kuat. Apa? Kenapa harus dipondokkan? Yang mana sebelum waktunya gitu. Nah itu jadi pertanyaan besar. Oke, brother sekalian, ya saya rasa mungkin ya segini aja ya untuk pembahasan kita kali ini. Kalau misalkan ada yang menambahkan pendapat, ya silakan aja tambahkan. Saya cukupkan dulu sampai di sini, ya kan. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan tentunya ada pada diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.